Sekarang kan yang selalu dikhawatirkan orang soal kecurangan. Iya. Hanya kecurangan yang bisa mengalahkan Anies Nah, Mohaimin. itu banyak yang bilang begitu ya. Ada yang banyak yang bilang. Karena itu kapten tim itu harus kita cari yang kira-kira bisa membuat orang nervous untuk mau melakukan kecurangan. Oke. Ya, saya kira ada beberapa Iya. yang memenuhi kriteria seperti itu. Ada Pak Yusuf Kalla. Oke, Pak Yusuf Kalla. Pak Oke. Gatot Nurmantio. Oke. Ya, selama ini vokal di pemerintahan ada Pak Mahfud MD. Oke, Mahfud MD. Nah, itu figur-figur yang saya kira kalau itu yang menjadi kapten pemenangan, saya kira itu. Oke. Kita harus takjub karena selama ini ada opini bahwa politik itu Mobilisasi. Oke. Ini bukan mobilisasi, ini partisipasi. Oke. Mereka betul-betul datang dengan apa yang dia punyai. Kostum yang dia gunakan pun tidak ada dress code yang kita tentukan. Di deploy ya? Enggak. Tidak ada. Pokoknya mereka pakai apa aja gitu. Mereka pakai apa aja, partai silakan Oke. pakai sesuai dengan identitas partainya masing-masing, relawan dengan identitas relawannya masing-masing, masyarakat umum dengan pakaiannya masing-masing. Tidak ada. Itu ini agak pertanyaan agak silly question ya, pertanyaan agak ini ya. Jadi mereka datang itu karena Anies atau karena ada yang tamsil lindrung? Saya kira daya undang Anies itu Oke. memang luar biasa. Oke. Cuma mengorganisasikannya itu perlu. Oke, that's the good answer ya. Iya. Anda nggak mungkin ya kan tanpa sebuah organisasi ketika mengadakan event yang besar seperti ini kan. Iya. Mereka akan bingung, mereka harus ke titik mana, mau kemana dan lain sebagainya. Oh, iya. Saya sound systemnya juga dahsyat tuh kelihatannya, suaranya bagus banget. Iya, kita dibantu dengan orang yang memang mau berpartisipasi juga untuk itu. Saya memang menyarankan Iya. yang terbaik kalau itu, supaya Oke. pesan kita ini jangan Oke. sampai tidak sampai kepada masyarakat lantaran Iya. sound systemnya kurang bagus. Oke, kan sering sekali kan kegiatan Iya. itu. Makanya saya selalu rewel kan dengan sound systemnya. Iya. Kita udah bikin capek-capek, tiba-tiba sound systemnya nggak karuan. Apalagi cuma yang gitu, tawa gitu. Aduh. Iya. Oke, jadi sound systemnya itu saya membayangkan kapasitasnya berapa ribu watt gitu ya? Itu secara teknis saya Iya, oke. nggak Tapi begitu supply menguasai. electricity-nya dari mana itu di jalan begitu? Disediakan banyak kendaraan-kendaraan yang menyambung itu, saya lihat itu. Karena saya ketika jalan di setiap tempat saya mendengar pengumuman panitia. Oke, jadi Iya. apa? Padahal perjalanan saya itu di listrik 10 kilo. mobile gitu ya? Kayaknya itu listrik Oke. mobile dia gunakan. Nah, ini penting juga saudara sekalian kalau ke besok-besok mau melakukan kampanye akbar seperti ini kan? Iya. Gitu. Kalau mau melakukan kampanye akbar ya paling tidak belajarlah dari
Sulawesi Selatan. Tapi kalau tim lain nggak boleh belajar ya? Khusus tim Anies saja yang Khusus belajar. tim Anies, kita siap untuk jadi konsultannya. Oke, Oke, Daeng. Oke. Ada yang mau disampaikan terakhir soal ini, nanti sebelum saya tanya soal-soal lain yang penting juga. Karena bagaimanapun the last Anda bikin kegiatan gede, yang penting kan Anies menang. Kalau Anies nggak menang kan susah juga gitu. Oke, silakan. Ya, dan ini saya kan sampai sekarang ini masih harus kembali ke sana. Jadi saya datang ke sini ini karena ada rapat. Saya kebetulan pimpinan Badan Akuntabilitas Publik. Oh, DPD. Ya. Dan memang saya diberitahu juga bahwa kangen juga sama Mas Repli ini, enggak ini ya udah makanya Bukan. diagendakan oleh Mas Jusman. Udah boleh kita ke sana sekalian. Udah lama nggak pernah ke lantai 3. Apakah saya ngos-ngosan kayak Habib Abu Bakar Al-Habsyi atau tidak? Karena saya lihat dia itu Tapi agak- BTW Daeng sekarang sudah ke partai lagi nggak? Belum. Ya, saya Nggak, di DPD. ya? Oh, di Makanya DPD, ya? hubungan dengan partai juga sangat bagus semuanya. Oke, itu, tapi dengan- tetap sebagai caleg DPD ya? sebagai caleg DPD. Itu sudah DPT belum? Belum. Tapi sudah selesai semua. Sudah DCT belum ya? Belum. Belum Masih ya? DCS. Masih DCS, sementara. ya? Tapi saya kira bulan depan ini tanggal 3 apa tanggal berapa? udah? Berapa yang nyalon dari Sulawesi Selatan? Ada 18. I Dan see. saya nomor 18. Luar biasa ya. Kalau nomor 8 PKS itu nomor 8. Berapa? Tinggal tandem itu. Iya. Tapi partai yang paling populer di sana apa? Golkar masih? Ini nggak enak nih kalau saya. Enggak, maksudnya yang paling menyampaikan. banyak yang ke pemilu kemarin, bukan Kalau sekarang. pemilu kemarin ya. Iya. Pemilu kemarin untuk Sulsel masih Golkar nomor 1, tapi selisih sedikit. Oke. Bahkan jumlah kursinya saya kira sama, cuman perolehan suaranya yang beda. Oke. Dah, kita jangan ke dalam-dalam ke dapur situ ya. Iya. Oke. Kita bicara tentang dua hal. Orang nunggu kapten timnas ya. Iya. Ganjar Pranowo ada isu yang berkembang lucu. Iya. Dia sudah bikin SKCK tapi SKCK-nya 2 kan. Ada SKCK Wapres, ada Iya. Cawapres. Iya. Tapi di antara ketiga calon ini, bacalek lah, baca pres ya, bukan bacalek. Baca pres ini, dia yang secara struktural sudah menentukan kapten timnya. Oh ya. Ketua Kadin, kemudian wakilnya mantan Panglima TNI, wakilnya berikutnya mantan Wakapolri, lalu kemudian anak seorang pengusaha yang juga menteri ya, wakil menteri. Anies Baswedan cuma bikin baja amin, tapi itu bukanlah kapten tim, tapi semacam dapur sekretariat saja untuk menggodok dan untuk membuat komunikasi tiga partai ini lancar. Pendapat Daeng dulu. Iya. Karena saya udah tanya Faisal Asgab, tanya tadi Habil Marati. Silakan mungkin aspirasi dari Daeng Tamsil Lindung. Sekarang kan yang selalu dikhawatirkan orang soal kecurangan. Iya. Hanya kecurangan yang bisa mengalahkan Anies Muhaimin. Itu banyak yang bilang begitu ya. Ada banyak yang bilang begitu. Karena itu kapten tim itu harus kita cari yang kira-kira bisa membuat orang nervous untuk mau melakukan kecurangan. Oke. Karena saya detailkan. Kecurangan itu kan tidak mungkin orang per orang, ya kan? Iya, pasti orang per orang. Pasti Sistem. by design. By design. Sistem. Ya, sistem. Dan sistem itu biasanya orang yang punya jaringan. Iya. Lawannya orang yang punya jaringan juga. Lawannya harus orang yang punya jaringan. Oke. Iya. So, terus. Iya. Ya, kita melihat dan untuk melengkapi Ya. keinginan kita untuk melakukan perubahan, maka yang menjadi kapten itu adalah orang yang selama ini menggaungkan perubahan juga. Oke. Jadi image perubahannya itu juga kuat ya. Image perubahannya kuat. Saya sebenarnya Bukan orang yang ngambekan ya. Ya, bukan orang yang ngambekan. Harus orang yang punya spirit yang sama dengan kita untuk melakukan perubahan. Kalau mau dibahasakan oposisi ya dekat-dekat dengan oposisi lah selama ini. Oke. Ya, itu yang kita lakukan. Oke. Jadi itu kita bicara kriteria ya. Satu, orang yang dekat dengan perubahan, ide perubahan. Iya. Yang kedua, orang yang punya jaringan. Punya jaringan. Ya, terutama jaringan yang bisa menghalangi orang jaringan lain untuk curang. Untuk curang itu. Kita pakai bahasa simbol, tapi kan nggak enak kalau kita spesifik. Iya. Yang ketiga apa? Syarat lain, Daeng?
ada syarat lain? Saya kira Ketokohannya sendiri. ketokohannya itu Ya, kalau diakui oleh iya, masyarakat. oke, itu. ya. Ada juga sih orang punya jaringan tapi ketokohannya kan di bawah diragukan, ya gitu. ya, di bawah standar, ya. Atau dia diam-diam gitu. Diam-diam. Karena Ada intelijen orang yang gitu ya. memang selama ini kita lihat, Iya. ya kalau bicara tentang perubahan, orang langsung melekat di ingatannya. Oh, sudah itu orangnya. Oke, jadi orang nggak akan pusing lagi. Jadi Pusing. mungkin sobat era sekalian agak saya ini RH ini mengarang-arangkannya. Enggak, saya ngomong apa adanya dan Iya. saya minta pendapat yang paling jujur dari Daeng Tamsil. Lalu the name is namanya? Iya, saya kira ada beberapa. Iya. Yang memenuhi kriteria seperti itu. Ada Pak Yusuf Kalla. Oke, Pak Yusuf Kalla. Pak Oke. Gatot Nurmantio. Oke. Siapa lagi ya? Yang selama ini vokal di pemerintahan, ada Pak Mahfud MD. Oke, Mahfud MD. Nah, itu figur-figur yang saya kira kalau itu yang menjadi kapten pemenangan, saya kira itu. Oke, kalau begitu kita mainkan lagi ya. Tadi kita bikin polling dan kelihatannya Pak Gatot unggul, tapi ketika dia dipollingkan dengan Abraham Samad dan Sudirman Said, bikin polling lagi siapa yang paling pas antara in order ya, GN, Yusuf Kalla sama Mahfud MD, JKLM. Ya, oke, itu ya anunya ordernya. Ya, kita bikin lagi. Gak apa-apa, Daeng. Ini kan sekedar untuk melihat bagaimana aspirasi masyarakat. Iya. Lalu kita bahas nama-nama ini, Daeng. Kenapa kemudian Yusuf Kalla? Orang udah tahu semua dengan Yusuf Kalla, tapi kan orang menganggap Yusuf Kalla ini sudah terlalu senior. Apa dia mau jadi? Mungkin itu salah satu yang menjadi kendala itu, sudah terlalu senior. Tapi selama ini dia dikenal sebagai orang yang vokal juga, yang misalnya orangnya selalu berpegang pada konstitusi, orangnya yang terkenal jujur, dia tidak mau kecurangan-kecurangan itu ada. Nah, itu salah satu, dan dia ketokohannya juga diakui. Ya, itu saya kira. Kalau begitu, why Mahfud MD? Karena tokoh ini kan part of the government sekarang. Iya. Bahkan to some extent banyak juga itu suara-suara miring terhadap beliau yang dianggap kehilangan idealismenya kita. Sorry Pak Mahfud ya. Katanya yang namanya malaikat pun kalau masuk pemerintahan sekarang bisa jadi iblis katanya. Bisa jadi iblis. Iya. Tiba-tiba orang membalikkan omongan itu. Kenapa? Ya, salah satunya karena itu dia berani mengungkapkan apa yang menjadi kenyataan di dalam pemerintahan, meskipun dia ada di situ. Dan dia juga tegas bahwa dia tidak setuju dengan misalnya perpanjangan masa jabatan presiden 3 tahun atau berapa. Ini kan satu-satunya yang ada di pemerintahan ini yang tegas-tegas seperti itu. Dan dia ingin pemilu ini harus dijalankan di tahun 2024 ini. Dia juga mendorong kalau pemilu itu harus jujur dan adil, karena kata kuncinya ini yang kita cari ini orang yang bisa menjalankan pemilu ini secara jujur dan adil. Dan itu saya melihat dalam sisi itu Bang Mahfud ini punya track record. Ya, ada beberapa yang kontroversial pernyataan-pernyataannya, tapi dalam hal ini saya kira dia berkomitmen. Oke.